ke FEB kan? Jam berapa? Oh, jam. Wah, telat kayaknya kita. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Satu jariku oke untukku. Kami ada di sini. Kami ada di sini. Mengucapkan Siliwangi. Mengucapkan Siliwangi. Kami datang dengan bangga. Kami datang dengan bangga. Kita semua sama satu rasa. Kita semua sama satu rasa. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Love and respect senjataku. Love and respect senjataku. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi 2020. FEB juara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi tahun 2020. Saya perwakilan Panitia Ombus Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2020 ingin menyampaikan dengan tema visioner. Kami berharap bahwa mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2020. Silahkan siapkan alat tulisnya dan catat apa saja yang harus dibawa dan harus dipersiapkan. Itu kan ketentuan pakaian yang harus digunakan. Yang pertama untuk laki-laki yaitu menggunakan batik bebas dengan bawahan celana hitam. Dan untuk perempuan muslim memakai batik bebas, bawahan rok dan menggunakan kerudung hitam. Dan untuk perempuan non-muslim menggunakan batik bebas, bawahan rok hitam dan rambut diikat dengan rapi. Selain ketentuan pakaian, adapun tugas yang harus dipenuhi oleh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2020. Adapun tugasnya adalah membuat teks opini dengan tema yang sudah kami berikan, yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Dan untuk pengumpulan tugasnya diserahkan kepada LO atau pembimbing masing-masing dari setiap kelompok. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. FEB juara! Jalan-jalan ke Fakultas Ekonomi yuk. Ayo. Ini kan fakultas kita. Oh iya, yuk. Kita ke sana yuk. Yuk. Kak. Iya. Oh, kalian mahasiswa baru ya? Iya. Oh iya. Jadi ini tuh ruangan SBUK atau bisa dibilang subbagian umum dan keuangan. Nah sebenarnya kalau ruangan SBUK ini sebenarnya nggak terlalu banyak perannya untuk mahasiswa baru, tapi SBUK itu merupakan supporting system untuk lembaga dan juga keorganisasian mahasiswa. Nah selain itu juga di sini kalian juga bisa legalisir dan juga print sertifikat akreditasi prodi. Nah, kalau ini itu ruangan perpustakaan FEB Unsil. Kalian kalau kesini tuh pasti mendapati banyak sekali buku yang kriterianya bermacam-macam, yang pastinya berhubungan dengan akademik dan juga mata kuliah yang kalian ampuh. Jadi kalian kalau misalnya mencari referensi-referensi buku yang berhubungan dengan mata kuliah kalian bisa cari di perpustakaan ini. Yang pastinya, selain kalian bisa baca di tempat, kalian bisa meminjam buku ini dan membawanya pulang. Selain ada SBUK, yang dimana perannya lebih ke arah supporting system, ada juga yang namanya SBAK, singkatan dari subbagian akademik, atau biasa dibilang oleh mahasiswa lama di FEB Unsil itu SBAP, namun sekarang sudah berganti nama menjadi SBAK.
SBAK ini perannya sangat dekat dengan mahasiswa umum yang berada di FEB Unsil, yang dimana melayani pelayanan administrasi dan juga peminjaman ruangan. Mungkin tadi di lantai dasar kita sudah menemukan perpustakaan, SBUK, dan juga SBAK. Selanjutnya kita lanjut ke lantai 2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalian di lantai 2 akan menemukan beberapa ruangan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada ruangan jajaran dekanat, ruangan dosen dari tiap jurusan, dan juga ruangan ketua jurusan dari masing-masing jurusan. Di sini kita bisa lihat ada beberapa ruang dosen dari tiap jurusan yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Mulai dari jurusan akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, dan keuangan perbankan. Di ruangan dosen ini kalian bisa mendapati banyak sekali dosen, yang dimana dosen-dosen tersebut expert di bidang jurusannya. Selain itu juga, di ruangan dosen ini kalian bisa konsultasi seputar mata kuliah kalian ataupun konsultasi seputar akademik jurusan dengan dosen-dosen yang berada di ruangan tersebut. Di seberang dari ruangan dosen terdapat ruangan ketua jurusan dari masing-masing jurusan yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Mulai dari akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, dan keuangan perbankan. Di samping dari ruangan dosen dari tiap jurusan dan juga ruangan ketua jurusan, terdapat ruangan jajaran dekanat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, yang terdapat ruangan dari Wakil Dekan 1 FEB Unsil, ruangan dari Wakil Dekan 2 FEB Unsil, dan juga ruangan dekan dari FEB Unsil. Setelah tadi kita lihat ada ruangan dosen dari tiap jurusan, ruangan dari ketua jurusan, dan juga ruangan dari jajaran dekanat, di blok lain di lantai 2 terdapat ruangan lab komputer dari tiap jurusan, yang dimana ada dari jurusan manajemen, jurusan keuangan perbankan, jurusan akuntansi, dan jurusan ekonomi pembangunan. Lab komputer ini biasanya dipakai untuk mata kuliah praktek yang berada di tiap jurusannya. Misal contoh seperti praktika bahasa Inggris, praktika komunikasi bisnis, dan lain-lain. Kayaknya udah semua ya, Dik. Iya, yuk. Kemana lagi? Oh ya, kita main aja ke organisasi mahasiswanya. Yuk, boleh. Yuk. Bill, ini sekretnya. Oh iya. Ya, yuk. Yuk. Itu gimana nih persiapan lulus tahun ini? Sejauh ini sih kita persiapan masih lancar walaupun ada beberapa perubahan. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru 2020 karena sudah diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Terkait pertanyaan dari teman-teman tentang peran dan fungsi BEM dan BLM, mungkin saya akan jelaskan sedikit garis besarnya saja. Dari BEM sendiri, BEM FEB merupakan lembaga eksekutif yang berada di tingkat fakultas, terusut di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, BEM FEB ini sudah berdiri sejak 13 November 1983. Sedangkan dan juga BEM FEB memiliki fungsi lainnya. Yang pertama, menerapkan segala aturan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua, melaksanakan program kerja yang bertujuan untuk bermutunya dan meningkatnya kualitas mahasiswa. Yang ketiga ada mengapresiasi dan juga menggali potensi-potensi dari mahasiswa itu sendiri. Yang keempat itu ada untuk mengkaji, menerima dan juga mengadvokasikan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa itu perihal apapun, baik terhadap lembaga ataupun terhadap kehidupan perkuliahannya. Dan yang kelima itu kita ada menerapkan peraturan khusus atau juga membuat fungsi pengawasan terhadap komunitas-komunitas. Nah, di FEB sendiri kita punya beberapa komunitas yang aktif sekarang, yaitu yang pertama ada Birlaisbo,
Nah, yang keduanya ada gram. Dan kita pun sedang mencoba mengkonsep untuk adanya launching komunitas-komunitas lainnya. Selain juga dari komunitas, kita punya budaya-budaya yang kental dan identik dengan fakultas kita, yaitu yang pertama ada Bofran. Bofran itu batik FEB rapi dan menawan. Nah, yang kedua itu ada Pangjajab. Pangjajab ini biasanya ada ketika acara wisuda, baik itu wisuda kloter pertama, kedua maupun ketiga kita selalu adakan Pangjajab ketika emang kondisinya memungkinkan. Nah, yang ketiga itu kita ada putra putri FEB yang biasanya kita selenggarakan di Bilangkala. Nah, mungkin kayak gitu buat budaya peranan fungsi BEM sejauh yang bisa saya sampaikan. Dan juga setelah itu BEM juga membawahi eksekutif dari tingkat jurusan. Di kita ada 4 jurusan. Yang pertama itu ada manajemen dengan organisasi mahasiswa eksekutifnya itu MSO, Management Student Organization. Yang kedua itu ada HMJP, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan. Yang kedua ada BE Himatansi, yaitu Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Yang keempat ada HMVKP, itu Himpunan Mahasiswa Vokasi Keuangan dan Perbankan. Mungkin itu secara garis besarnya tentang peranan fungsi BEM. Selanjutnya ke BLM. Juga ada organisasi yang dinamakan dengan BLM FEB di tingkat fakultas. Organisasi ini BLM FEB ini sama halnya dengan BEM FEB, namun kita bergerak di jalur legislasinya. Nah, di BLM FEB juga ada 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada legislasi, lalu yang kedua ada fungsi administrasi dan keuangan, lalu yang ketiga ada fungsi aspirasi dan hubungan antar lembaga, dan yang keempat ada fungsi pengawasan. Nah, yang pertama fungsi legislasi itu dilaksanakan sebagai perwujudan BLM FEB yang dimana sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal pembentukan peraturan. Nah, lalu yang kedua itu ada fungsi administrasi dan keuangan. Fungsi ini merupakan fungsi yang berbenturan langsung dengan organisasi yang ada di FEB, baik di tingkat fakultas maupun jurusan, karena di fungsi ini mereka mengaudit secara langsung kegiatan-kegiatan Ormawa yang khususnya berbenturan dengan administrasi dan keuangan. Nah, lalu di fungsi yang ketiga itu ada fungsi aspirasi dan hubungan antar lembaga. Di sini kita khususnya memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang masuk dari mahasiswa FEB tentunya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, lalu ada fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Nah, di fungsi pengawasan ini kita berperan sebagai pengawas atau auditor bagi Ormawa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kalau buat aspirasi yang kita maksud ini bisa berbentuk keluh kesah, kritik dan saran, baik itu terhadap Ormawa maupun terhadap kelembagaan dan seluruh sivitas akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan itu ada program khususnya nih di BLM. Nah, kebetulan di kita juga di BLM FEB itu mengadakan program yang namanya Kopi Break dan juga temu bicara. Nah, di Kopi Break ini si mahasiswa yang mempunyai aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan khususnya ke lembaga, mereka bisa menyampaikan di acara Kopi Break tersebut. Nah, kalau temu bicara itu halnya sama, teknisnya seperti Kopi Break, namun pelaksananya itu kita mengadukan aspirasinya ke Ormawa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, buat bufferan tersendiri, kita itu pelaksanaannya biasanya suka menganjurkan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada hari Rabu untuk menggunakan baju batik. Dan kita pun suka berkoordinasi dengan para dosen yang kebetulan mengajar mata kuliah pada hari tersebut. Nah, nantinya dosen tersebut bisa memberikan anjuran juga, teguran juga ketika emang ada mahasiswa yang tidak menggunakan batik pada hari tersebut. Mungkin kayak gitu secara teknis dan gambaran besarnya. Oh, jadi gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak atas informasinya. Ya, baik. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa dicek di akun Instagram kita. Yang BEM ada di @BEM_FEB_Unsil dan yang BLM ada di @BLM_FEB_Unsil. Oh ya, siap Kak. Kita pamit ya. Ya, monggo.
Oh ya, Bill. Sebenarnya aku bangga loh bisa menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Aku juga bangga banget sih, apalagi tadi kita habis wawancara, habis nanya-nanya kan sama ketua BEM dan PLM. Ternyata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini banyak budayanya ya, sama komunitas gitu. Bener guys? Bener ya? Ya tadi kan udah dijelasin juga kan dari ketua BEM dan BLM-nya juga. Tapi ya aku berharap aku, kamu, dan kita semua bisa menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi fakultas yang lebih juara.